Selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Dialog Publik TVRI di kesempatan kali ini, Selasa 4 Mei 2021. Saudara, munculnya klaster baru COVID-19 di sektor pendidikan di Nusa Tenggara Timur setelah diketahui ditemukan sejumlah siswa dan guru di salah satu sekolah di Kabupaten Sika yang positif corona. Nah, bisa dikatakan kini muncul klaster pendidikan di Nusa Tenggara Timur, walaupun secara keseluruhan semua sekolah di Nusa Tenggara Timur belum dibuka tatap mukanya. Nah, pertanyaan mendasarnya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyikapi persoalan ini? Kami hadir dengan topik COVID-19 klaster sekolah. Dan untuk membahas topik ini sudah hadir bersama saya dua orang narasumber. Yang pertama, Bapak Dr. Marius Ardo Jelamo, beliau adalah Kepala Biro Administrasi Pemimpinan dan juga juru bicara COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Karo, selamat petang, selamat datang. Selamat petang para pemirsa. Narasumber saya yang kedua, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi SPD MPD. Selamat petang, selamat datang Bapak. Terima kasih, selamat petang dalam studio dan para pemirsa. Ya, salam sehat untuk kita semua dan saudara, kurang lebih 60 menit kita akan berbicara sekali lagi berkaitan dengan COVID-19 klaster sekolah. Nah, mungkin sebelum kita menuki ke topik kita, COVID-19 klaster sekolah, saya ingin mendapatkan gambaran dulu dari Pak Karo selaku juru bicara COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagaimana situasi terkini. Bisa digambarkan kepada kita COVID-19 penyebarannya kayak apa sih sampai dengan saat ini kalau datanya ada Bapak? Baik, sampai dengan data kemarin jumlah pasien yang tertular virus corona 15.718 orang. Itu sejak Maret tahun lalu sampai dengan sekarang 15.718. Lalu kemudian yang sembuh itu 12.940 orang. Itu kurang lebih 83%. 83%. Dan saat ini tinggal 2.375. Itu yang masih dirawat di rumah sakit. Ada juga yang isolasi mandiri. Lalu 403 orang yang meninggal. Ya. Kalau kita melihat kurva statistik pertumbuhan virus corona di Nusa Tenggara Timur, masih sangat fluktuatif. Turun naik. Ya. Ada beberapa kabupaten yang sebelumnya tidak terlalu banyak pasien tertular virus corona, sekarang sudah bertambah ya. Seperti misalnya di Sumba Timur, di Sika, di Ngada, ya, Kabupaten Kupang, ya. Jadi ada kecenderungan bahwa dengan adanya transmisi lokal itu menyebabkan orang begitu mudah tertular virus corona. Nah sekarang apa yang kita harus lakukan ke depan? Ya. Pertama, dengan program vaksinasi memang kita melihat ketika vaksinasi dilakukan memang kecenderungan menurun ya. Menurun. Lalu kemudian ketika ada pelaku perjalanan dan data menunjukkan bahwa pelaku perjalanan dari luar atau dari daerah zona merah kemudian membawa virus itu, lalu kemudian terjadi transmisi lokal, itu kemudian kurva statistik yang tadinya landai itu sudah mulai menukik kembali ya. Nah, apa artinya ketika kita membaca statistik seperti ini? Itu berarti upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona perlu kerja keras dari semua pihak. Ya, karena itu kepatuhan akan protokol kesehatan akan sangat penting ya. Nah, seperti kita menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, air mengalir, lalu kemudian menghindari kerumunan. Atau kalaupun terpaksa ada dalam kerumunan, itu tetap harus jaga jarak. Ya, karena itu pemerintah mengatur supaya dibatasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, ya, sampai 50%, ya, seperti di kantor-kantor. Ada yang kerja dari rumah, ada sistem shift dan sebagainya. Dan tentu saja tidak hanya di kantor-kantor ya, tetapi juga di ruang publik yang lain. Ya. Makanya kami menghimbau masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur untuk tetap patuh mengikuti protokol kesehatan. Ya. Walaupun kita sudah menjalankan program vaksinasi, ya, tetapi jangan lupa bahwa penyebaran virus corona ini kita tidak pernah tahu. Ya. Apalagi dengan mutasi genetik yang kita lihat di India dan sekarang sudah ada di beberapa provinsi di Indonesia, ini perlu
kewaspadaan Ya, bersama. ini memang kita takutkan bersama, Ya. Pak Karo. Nah, Pak Karo tadi mengatakan bahwa upaya memutus mata rantai menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, saya sempat membaca tadi pagi ada himbauan atau ada surat edaran terbaru dari Wali Kota Kupang untuk pembatasan sosial atau kegiatan-kegiatan masyarakat berskala mikro. Itu pemerintah Kota Kupang sudah lakukan itu. Nah, untuk di tingkat provinsi, Bapak, kita tahu bahwa ada surat edaran juga ya, dari Gubernur Nusa Tenggara Timur pembatasan kegiatan sosial masyarakat itu sampai dengan bulan Mei. Nah, ini yang pastinya Mei-nya itu tanggal berapa, Bapak? Dan apakah memang sudah ada lagi edaran terbaru gitu? Ya, memang sudah ada juga peraturan Menteri Dalam Negeri Ya. untuk membatasi. Ya. Kemudian pemerintah daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten kota menindaklanjuti Ya. surat Menteri Dalam Negeri untuk membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat skala mikro. Ya. Tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Nah, kalau kita lihat kurva statistik secara nasional, memang dia sempat landai juga ya dengan program vaksinasi secara nasional. Tetapi kemudian ya fluktuatif, turun naik itu kurva statistik itu. Nah, ini menandakan bahwa kita belum aman ya. Walaupun ada program vaksinasi, tetapi kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan dengan sangat disiplin untuk meminimalisasi penyebaran virus corona di seluruh Nusa Tenggara Timur. Nah, karena itulah Bapak Presiden juga melarang mudik Lebaran kan. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman setelah ada kegiatan-kegiatan hari libur 1-2 hari, orang berkerumun, interaksi antara manusia dan sebagainya, itu menyebabkan pertambahan virus corona. Ya, kalau dalam fisika itu ada suatu teori ya, itu menarik itu, teori jaringan. Teori jaringan. Jadi jaringan itu punya banyak simpul. Banyak simpul. Ketika misalnya Indonesia menutup penerbangan dari India ke Jakarta, tapi tidak menutup penerbangan dari London ke Singapura. Sementara ada penerbangan dari India ke London atau Singapura dan masuk Jakarta. Nah, walaupun simpul satu ditutup, tapi kalau simpul lain dibuka, nah, itu tentu tidak akan berhasil juga ya. Nah, itu secara nasional ya, bagaimana teori jaringan ini juga akan berlaku di masyarakat kita ya. Ketika misalnya pintu-pintu yang masuk Nusa Tenggara Timur, keluar masuknya itu sangat terbuka, tidak dibatasi, nah, itu nanti akan menyebabkan juga penyebaran virus corona. Pintu-pintu terbuka, tidak dibatasi, juga itu akan menimbulkan atau paling kurang kita akan berhadapan kembali dengan virus corona yang kita sangat takutkan adalah virus corona jilid 3. Itu sangat mematikan. Nah, mungkin kita ke topik kita berkaitan dengan COVID-19 klaster sekolah. Pak Kadis, artinya bahwa kita sama-sama tahu bahwa ada kejadian di Kabupaten Sika, khususnya di Seminari Bunda Segala Bangsa Sika, yang sempat juga menjadi pemberitaan nasional karena di situ ada 160-an siswa ditambah dengan 7 sampai 8 orang guru yang terpapar virus corona. Nah, bagaimana Bapak melihat kondisi ini dari sisi dunia pendidikan? Terima kasih Bu Pak John. Senang sekali kita dari sektor pendidikan dilibatkan dalam dialog publik ini untuk memberi sebuah rasa nyaman terhadap sektor pendidikan sehingga orang tua, sekolah dan para siswa enjoy tapi tetap dalam kewaspadaan tinggi. Terkait dengan situasi yang terjadi menimpa di salah satu sekolah di Kabupaten Sika, kami dari Dinas Pendidikan memang sangat prihatin, tetapi dengan beberapa kategorial. Juga atas respon yang begitu cepat yang diambil oleh manajemen persekolahan berkoordinasi dengan Satgas Covid Kabupaten Sika. Ini adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga sekolah tersebut kita memberi catatan lewat koordinasi sehingga bisa mengkarantina
mengikuti protap yang didesain oleh pemerintah Kabupaten Sika di bawah pengawasan Satgas Covid Dinas Kesehatan setempat. Nah, Pak Kadis, artinya bahwa kita sama-sama takutkan supaya artinya bahwa saat ini kan kita mau mendekati tahun ajaran baru. Nah, memang sesuai dengan instruksi dari atau himbauan dari Menteri Pendidikan, tahun ajaran baru paling kurang kita sudah bisa melakukan sekolah tatap muka. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita bisa dapatkan data bahwa misalnya di Kabupaten Sika ini sudah terpapar. Manggarai ini aja juga sekolah anak-anak yang sudah terpapar. Di Kota Kupang, misalnya kita sebut salah satu sekolah SMK Negeri 3 Kupang sudah melakukan tatap muka. Tidakkah dikhawatirkan oleh Bapak dan teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur kalau misalnya kita mengambil kebijakan untuk tahun ajaran baru semua siswa harus sekolah tatap muka? Ini bagaimana Bapak? Nah, bisa juga pertanyaan keduanya seperti ini Pak Kadis. Apakah sekolah-sekolah yang sudah melakukan tatap muka, kita sebut saja mungkin di Kabupaten Sika sudah ada beberapa, walaupun seminar ini merupakan sekolah asrama dan juga beberapa sekolah. Apakah ini berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan tatap muka atau mekanisme seperti apa sih Bapak? Terima kasih banyak. Jumlah sekolah kita se-Nusa Tenggara Timur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi 903. Sedangkan pendidikan dasar 12.000 lebih itu menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten. Dan sekolah-sekolah yang melaksanakan tatap muka terbatas, ini juga tidak terlepas dari edaran yang dikeluarkan oleh Dinas PDK untuk mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Jadi sekolah dengan manajemen mengacu kepada edaran 4 menteri sebagai acuan normatif, sehingga mereka menyiapkan mulai dari sanitasinya, kesiapan siswa, ruang kelas seperti apa, dan itu mereka berjalan seperti biasa. Tapi yang terjadi di sekolah-sekolah tertentu, mereka juga melaksanakan simulasi dengan SOP yang dibangun dan juga membangun kemitraan dengan pemerintah setempat, puskesmas setempat untuk melaksanakan vaksinasi terhadap tenaga kependidikan dan guru. Dan untuk diketahui di Nusa Tenggara Timur, jumlah guru yang 8.000 lebih sudah tervaksinasi 72%, hampir 5.000 lebih. Nah, dari total ini memberi sebuah keyakinan untuk bisa mereka melaksanakan tatap muka yang dibatasi. Tatap muka yang terbatas. Tatap muka yang terbatas di dalam satu ruangan, seperti tadi pagi di Kota Kupang, pukul 7.30, kita melaksanakan pemantauan di SMA Negeri 5. Itu di dalam ruang itu ada yang 6 orang, 6 siswa, ada yang 8. Jadi jaraknya diatur dengan alat protokol kesehatan, dan juga sebelumnya mereka telah melaksanakan swab dengan melibatkan laboratorium biomolekuler milik pemerintah provinsi bekerja sama dengan Undana, dan sudah berlangsung dan hasilnya sudah diketahui, yang datang siswanya sedemikian. Begitu juga di Semaka Giovanni, juga SMA Negeri 3 ada 11 sekolah yang di Kota Kupang yang sudah melaksanakan tatap muka terbatas. Jadi sudah ada 11 sekolah di Kota Kupang? Iya, 11 sekolah tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas. Jadi dalam kelas ada yang 6 orang, ada 8 orang. Sambil, kenapa ini penting? Karena kita perlu mengetahui evaluasi kelemahan dan kelebihan. Sehingga ketika melaksanakan penerapan SK 4 Menteri bulan Juli, kita sudah ada landasan, sudah ada acuan, sehingga pembelakuan secara normatif, secara keseluruhan, ada evaluasi dini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang paling penting, kita mendorong langkah-langkah seperti ini. Tapi kalau tidak ada prakondisi yang baik, ketika kita melaksanakan tatap muka serentak, ini membuat sebuah kepanikan yang melibatkan siswa,
guru dan orang tua ini tidak boleh terjadi. Itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Nah, misalnya begini Bapak, tadi pagi Bapak sudah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah yang sudah melakukan tatap muka. Sekali lagi saya sebut bahwa ada 11 sekolah di Kota Kupang yang sudah melaksanakan tatap muka secara terbatas bagi siswa-siswinya. Nah, dalam koordinasi itu bisa Bapak, misalnya ada sekolah yang kekurangan, taruhlah hand sanitizer, karena kita menginginkan untuk semua kalau bisa berjalan jauh lebih baik lagi protokol kesehatan yang disiapkan oleh pihak sekolah, misalnya masker, tempat cuci tangan, hand sanitizer, itu bisa digambarkan kepada kita seperti apa? Apakah memang tersedia di sekolah-sekolah yang dikunjungi itu Bapak? Terima kasih. Memang sekolah-sekolah yang ditunjuk ada inisiatif dan kemauan sekolah bekerja sama dengan orang tua. Dan orang tua melaksanakan pernyataan dan juga kami memiliki instrumen untuk meng-cross check kelengkapan kesiapan tempat cuci tangan seperti apa, masker, dan ternyata itu dipenuhi oleh pribadi siswa dengan dukung orang tua maupun manajemen sekolah. Dan itu tadi pagi kita menemukan alat itu semua tersedia. Semua tersedia. Semua tersedia. Ya. Jadi paling kurang kita Kota Kupang sebagai barometer Provinsi Nusa Tenggara Timur paling kurang bisa memberikan contoh yang baik bagaimana menjaga protokol kesehatan ketika mungkin tahun ajaran baru diberlakukan tatap muka terbatas juga bagi siswa-siswi kita. Nah, Pak Karo, artinya bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, saat ini sudah ada klaster dunia pendidikan. Ya. Ini sudah di beberapa sekolah ya, dari awal kita gambarkan. Bagaimana Bapak melihat ini? Kelemahannya ini ada di mana sehingga anak-anak kita bisa terpapar virus corona? Iya, data menunjukkan ya bahwa ketika anak-anak itu pulang libur ya, sama juga di Ruteng itu, setelah para biarawan dan biarawati berlibur, lalu kemudian ternyata kena virus corona. Tidak tahu apakah kena di kampungnya atau dalam perjalanan, lalu kemudian ketika berkumpul itu terjadi transmisi lokal. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika interaksi antara manusia itu berlangsung secara intens, kemungkinan untuk menyebar virus corona dari satu orang ke orang lain itu terbuka. Ya. Karena itulah pemerintah berusaha supaya interaksi manusia itu dibatasi. Ya. Seperti tadi di lembaga pendidikan, melakukan tatap muka tapi terbatas. Ya. Tidak melibatkan banyak siswa dan sebagainya. Bisa diatur hari pertama berapa orang, hari kedua dan seterusnya. Ya. Nah, hal yang sama juga tentu kita harapkan di tingkat masyarakat. Ya. Makanya Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan edaran itu supaya memperpanjang kegiatan masyarakat skala mikro, ya. Dan untuk itu, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Nah, kalau kita analisis dari kejadian di Momere lalu kemudian di Manggarai, ya, kita melihat bahwa transmisi lokal itu sudah sangat intensif terjadi. Itu tadi ketika terjadi interaksi antara manusia terjadi transmisi lokal, ya. Jadi tidak hanya sekarang dimonopoli oleh pelaku perjalanan dari luar, tetapi juga transmisi lokal. Sehingga kita memang perlu mewaspadai interaksi antara kita. Ya. Teman sekalipun, bapak mama sekalipun di dalam rumah, ya, kita tidak tahu anak pulang dari pasar, dari sekolah, kena di mana, lalu kemudian menular kepada bapak mama di rumah dan sebagainya. Sehingga bagaimana kita berupaya untuk menghindari interaksi yang sangat dekat, ya, secara fisik, ya. Itu semua untuk melindungi diri kita masing-masing. Nah, walaupun Pak Kadis tadi menjelaskan kepada kita semua bagaimana tatap muka secara terbatas, itu tidak hanya di ruang kelas tentunya. Karena bisa saja di ruang kelas aman, tapi ketika anak itu naik bemo, sudah tidak aman, atau naik bus, sudah tidak aman, atau keluar dari lingkungan sekolah, ya, itu bisa tidak aman. Sehingga kita betul-betul dari hulu sampai hilir itu betul-betul
terjalin dengan baik ya. Bagaimana kita mengantisipasi semua perkembangan-perkembangan yang ada. Mungkin dari rumah dia aman, tapi di jalan kena, ya kan? Atau di jalan masih aman, tapi di sekolah mungkin bertemu dengan temannya yang baru datang dari mana, itu kena. Nah, karena itulah kebijakan kita adalah bagaimana memutus mata rantai dengan mengurangi interaksi, memperkecil kerumunan, perkumpulan, membatasi jumlah orang dan sebagainya. Dan nanti tentu kita akan evaluasi. Tapi dari tim Satgas sendiri, Bapak, Ya. apakah ini langkah maju yang sudah dilakukan oleh Pak Linus dan teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur? Paling kurang sudah ada gambaran bahwa ada 11 sekolah di Kota Kupang, bahkan sekolah-sekolah lain di kabupaten lain itu sudah membuka tatap muka secara terbatas. Nah, dari tim Satgas sendiri, ini melihat ini seperti apa sih, Pak? Apakah memang dibolehkan? Iya, setelah kita mengevaluasi ya, bagaimana proses belajar mengajar antara offline dengan online, ya, jadi tetap beda, tetap beda. Sementara kita tidak bisa menghindari lagi virus ini. Ya. Ibaratnya begini, di luar rumah sudah hujan, ya, kita tidak bisa harus keluar rumah memakai mantel, payung dan sebagainya untuk melindungi diri dari hujan. Tapi sudah terjadi hujan di mana-mana, sama seperti itu. Ya, sampai kapan kita misalnya menunggu hujan ini berhenti? Dia tidak berhenti. Sama juga. Sampai kapan virus ini berhenti? Kita tidak tahu. Ya, karena itu satu-satunya cara adalah bagaimana kita beradaptasi dengan virus ini. Mau tidak mau. Ya, karena kalau kita tinggal di dalam rumah pun tetap virus ini tetap menyebar kan. Itu logikanya. Jadi kita berdiam dalam rumah pun virus ini tetap menyebar. Nah, satu-satunya atau salah satu upaya kita adalah bagaimana membatasi pertemuan, perkumpulan, interaksi antara kita. Ya, karena kita tahu virus ini menyebar dari orang ke orang. Oke, kita putuskan mata rantai penyebaran virus ini dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, kalau kita lihat simulasi di televisi, ya, ketika saya memakai masker, Pak John memakai masker, ketika saya berbicara, droplet dari mulut hidung saya tidak nyampe ke situ, sehingga aman. Demikian juga ketika Pak John atau Pak Kadis berbicara, nyaman. Ya, tetapi ketika misalnya saya kasih keluar masker berbicara, droplet ini keluar, itu kemungkinan untuk kena di tangan besar sekali. Nah, gitu toh. Nah, sehingga kami harapkan masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur, jadikanlah memakai masker itu budaya sehari-hari. Tidak bisa tidak, ya. Kita tidak pernah membayangkan dulu memakai masker setiap hari, ya. Kecuali tradisi orang Jepang, orang Korea, ya, itu terbiasa mereka keluar rumah memakai masker. Tapi bagi kita ini baru. Tapi ini sudah menjadi habitus, menjadi kebiasaan yang mau tidak mau kita gunakan. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita dari penyebaran virus ini. Ya. Itu yang kita bisa lakukan. Bagaimana mengikuti protokol kesehatan secara disiplin. Ya. Karena itu jangan anggap enteng. Kita tidak boleh terlalu percaya diri, ya, bahwa oke, kita sudah divaksin dan sebagainya. Oke. Nah, Pak Karo, misalnya saja sekolah-sekolah kita di Nusa Tenggara Timur untuk SMA, SMK ini di tahun ajaran baru, ketika melakukan tatap muka secara terbatas, ini kita bercermin dari Kabupaten Sika di Seminari Bunda Segala Bangsa. Ini sudah terpapar cukup banyak siswa-siswi kita. Nah, siswa-siswa kita. Nah, Pak Karo, misalnya saja di dalam perjalanan ketika rekomendasi diberikan oleh Dinas P&K untuk paling kurang sekolah-sekolah membuka kembali tatap muka secara terbatas. Nah, jikalau didapati 1 atau 2 minggu setelah proses itu berjalan, ada anak-anak di sekolah-sekolah tertentu yang terpapar virus corona. Adakah rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh tim Satgas untuk Dinas PK atau pemerintah kabupaten kota? Atau seperti apa sih, Pak? Ya, kita akan mengevaluasi dan melihat implementasi dari kebijakan ini. Ketika misalnya nanti setelah kita tatap muka terjadi penularan, oke, kita hentikan. Ya, jadi kita ketika tatap muka terjadi penularan, dihentikan. Dihentikan dulu, ya, sambil
kita melihat perkembangan lebih lanjut. Jadi kebijakan ini masih sangat dinamis, ya. Masih sangat dinamis. Ya. Bahwa sambil kita mengimplementasikan, sambil kita mengevaluasi. Sama juga di kantor gubernur kan. Sekarang kan sistem kerja shift. Sebelumnya kan beberapa teman itu kena. Yeah. Oke, begitu kena kita isolasi dia. Kita isolasi, rawat dan sembuh, masuk lagi, begitu. Nah, bukan tidak mungkin nanti seperti itu terjadi di sekolah-sekolah kita. Ya. Ketika terjadi penularan setelah diperiksa antigen atau PCR, ya kita akan isolasi. Kalau sudah banyak orang, pasti kita hentikan untuk sementara sambil melihat perkembangan. Ya. Karena itu kita harapkan Bapak Mama, orang tua semua ya, sejak dari rumah bekali anak kita masing-masing ya, untuk bisa menjaga dirinya, tidak hanya di sekolah tapi juga terutama di perjalanan. Di perjalanan, ya. Oke. Ketika dia naik bemo, naik bus, itu harus dijaga betul. Itu ya minimal kita mengikuti protokol kesehatan, selalu memakai masker dan sebagainya. Jadi ini juga merupakan tanggung jawab dari orang tua untuk terus mengingatkan anak-anak kita. Persis, termasuk tanggung jawab masyarakat. Tanggung jawab masyarakat. Contoh, kita harapkan bemo-bemo kita, bus-bus kita ya, yang mengangkut orang ya, untuk bisa memperhatikan bagaimana kebersihan di dalam bemo itu ya. Paling tidak sebelum berjalan dia disiram dulu dengan desinfektan. Ya. Supaya bisa menjamin Bapak ini steril dan sebagainya. Pak Kadis, artinya bahwa tadi sudah digambarkan beberapa sekolah sudah mulai melakukan tatap muka. Yang ingin kita dapatkan, bagaimana proses belajar mengajar? Karena kita tahu bersama bahwa kalau proses belajar mengajar secara utuh dalam satu hari, misalnya ada 4 mata pelajaran yang diajarkan atau 3 mata pelajaran, tapi dengan proses sekolah tatap muka secara terbatas ini, proses belajar mengajar seperti apa sih Pak? Yang pertama soal proses belajar mengajar, di dalamnya berbagai pendekatan, metode, didaktik dan seterusnya yang bersifat teknis, kita serahkan kepada manajemen sekolah. Diserahkan ke manajemen sekolah. Manajemen sekolah, karena yang tahu persis adalah para guru. Sehingga dibatasi, limit waktunya dikurangi, materi-materinya dimudahkan, strateginya diatur sehingga ada pembelajaran yang menyenangkan, tidak membuat kepanikan secara psikologis para siswa, sehingga mereka secara enjoy sambil berproses bagaimana menjaga aspek sanitasi dan kesehatan seterusnya. Ini jauh lebih penting. Hasil pemantauan tadi kami di SMA Negeri 5, ternyata materi-materi yang disaji itu tidak memberatkan sama sekali. Tidak memberatkan. Yang pertama tadi matematika, kemudian selanjutnya hanya berlangsung beberapa puluh menit. Dari waktu yang normal ada 40, ada 40, mereka kurangi. Dan substansi materinya itu sangat ringan yang tidak memberatkan siswa. Ini tidak terlepas dari keluhan para orang tua, para siswa. Di dalam testimoni mereka rindu sekali, bahkan ketika kita menanyakan siapa kepala sekolahnya, dari 8 siswa tadi, siapa kepala sekolahnya, mereka lama sekali menjawab. Lupa. Kemudian siapa wali kota, wakil wali kota, mereka tidak pernah tahu sama sekali. Bayangkan. Nah, apa yang terjadi? Nah, makanya kita mencoba di tengah berbagai badai ini, tetapi kita uji coba sangat terbatas. Biar ada data rekomendasi yang komprehensif, kita akan laporkan lewat Satgas Covid Provinsi untuk melaporkan kepada Bapak Gub, Bapak Wakil, sehingga pengambilan keputusan ke depan seperti apa. Nah, ini sangat fleksibel seperti yang diutarakan oleh Jubir, Bapak Ketua langsung menjelaskan tadi. Kalau kita tidak berani keluar dari situasi ini, kita tidak tahu situasi lapangan. Situasi lapangan itu mengajarkan kita untuk mengambil metode dan pendekatan seperti apa dalam sektor pendidikan. Nah, ini kita harus lakukan. Nah, Pak Kadis, artinya bahwa
ini juga bagian untuk kita mengevaluasi bagaimana titik lemah, titik lebih ketika kita melakukan tatap muka secara terbatas. Tapi di awal tadi saya mendapat gambaran bahwa untuk vaksinasi, untuk memutus mata rantai salah satunya lewat vaksinasi. Nah, untuk 8 ribuan guru di Provinsi Nusa Tenggara Timur, guru SMA SMK ini tadi digambarkan baru 72% yang mendapat vaksinasi. Iya. Nah, tidakkah Bapak punya kekhawatiran kalau misalnya kita membuka tatap muka walaupun secara terbatas nanti di tahun ajaran baru nanti, ini bagaimana dengan vaksinasi guru, Pak? Kita memiliki rasa optimis. Rasa optimis. Rasa optimis karena lewat Satgas Covid Provinsi juga selalu melaksanakan fungsi koordinasi rapat-rapat terpadu. Sebelumnya juga Satgas Covid rapat bersama antara Bupati, Sekda, dan itu sudah dibicarakan semua. Jadi sekolah-sekolah kita yang ada di kabupaten kota silakan menyesuaikan dengan situasi yang terjadi di kabupaten. Ketika ada persoalan-persoalan tentang penyebaran ini, silakan berkoordinasi dengan Satgas Covid setempat, lalu mengikuti anjuran pemerintah setempat. Tapi semakin jauh lokalisasi seperti di Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, sekolah A yang terdampak, makanya di Maulava tidak perlu menutupi sekolah. Nah, begitu juga kabupaten lain. Jangan sampai karena satu kasus di Kota Maumere, di salah satu sekolah X, lalu sekolah lain di Kota Maumere ketutup semua. Ini juga tidak fair namanya. Nah, tetapi tetap protokol kesehatan biar ini berproses sehingga siswa dilatih untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Dampak efek dominonya luar biasa bagi siswa, bagi guru dan orang tua. Kenapa Pak Kadis tidak kita petakan saja, misalnya kalau zona merah kita hentikan, zona kuning mungkin perlu kewaspadaan, zona hijau ini yang kita berlakukan. Kalau tadi saya dapat gambaran misalnya kita dalam satu kabupaten atau satu kota, atau kita sebut Kota Kupang sendiri, ada beberapa kecamatan, ada sekolah misalnya di Kecamatan Kelapa Lima, ada beberapa sekolah SMA di situ. Ketika satu terpapar, biarlah sekolah itu yang tutup, Kecamatan Obobo tidak akan ditutup. Nah, kenapa kita tidak memilih zona, Pak? Dalam artian gini, misalnya secara keseluruhan misalnya, kalau saat ini Kabupaten Sika, kita sebut lagi Kabupaten Sika, masuk dalam zona merah, berarti tatap muka secara utuh tidak perlu dilakukan di situ. Memang di dalam edaran 4 kementerian membagi zona-zona seperti itu. Tetapi ketika terjadi pada sebuah sekolah X di kecamatan tersebut, dalam kebijakan daerah lokal setempat kita juga melihat dia punya preferensi derajatnya seperti apa. Sehingga ini kita harus secara jeli dan berhati-hati sekali. Jeli dan berhati-hati. Jeli dan berhati-hati sekali. Ketika ada zona merah yang melanda seperti itu, tidak ada cerita sekolah untuk sementara kita jeda. Ketika ada penurunan yang luar biasa di klaster di zona tersebut, maka ada ruang-ruang itu dibuka lagi. Jadi dia sangat dinamis, sangat fleksibel, dan berjalan beriringan. Ya, sangat fleksibel. Iya, sangat fleksibel. Ya, baik. Sangat Nah, beriringan. saya ke Pak Karo lagi. Pak Karo, artinya bahwa kita juga mendapat informasi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita masuk 4 provinsi yang angka positif rate-nya cukup tinggi. Ini beberapa hari yang lalu. Nah, jika kita kaitkan dengan badai tanggal 4 April kemarin yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur, badai Seroja, ketika badai ini menghantam kita, meluluh lantakan seluruh sektor di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada begitu banyak bermunculan bantuan-bantuan sukarelawan dan lain sebagainya yang masuk. Nah, apakah ini juga menjadi penyebab sehingga angka positif rate di Provinsi Nusa Tenggara Timur naik, Pak? Iya, total positif rate itu kan 30% ya, cukup tinggi ya. Memang data menunjukkan pelaku perjalanan dan transmisi lokal ya. Kita tidak bisa mengidentifikasi apakah pelaku perjalanan yang membawa bantuan ke Nusa Tenggara Timur itu yang kena virus lalu menyebar ke orang lain. Kita belum mengidentifikasi. Tetapi memang interaksi antara manusia begitu dekatnya,
itu menyebabkan kemungkinan tertular. Contoh, di Kabupaten Lembata, pengungsi ya, mereka mengungsi di beberapa titik lokasi. Ya. Ternyata dari situ 4 orang yang kemudian setelah diperiksa antigen reaktif COVID. Sama juga di Kota Kupang, pengungsi juga. Lalu kita isolasi mereka di rumah sakit dan hotel kalau di Kota Kupang, atau juga isolasi mandiri. Sama juga di Lembata. Itu berarti interaksi antara manusia dan pengungsi lokal ya, belum dari luar dan sebagainya. Nah, para pelaku perjalanan ini kita tidak bisa mengidentifikasi secara persis. Mungkin ketika dia masuk di Kupang, suhu tubuhnya normal ya. Mungkin juga ketika periksa antigen dia non reaktif ya. Tetapi dalam perjalanan ya, ternyata orang tanpa gejala ini punya virus. Nah, ini menunjukkan bahwa siapapun tidak harus dari luar, tapi juga teman kita di muka kita, di sebelah kita harus mencurigai dalam tanda petik ya. Sama juga sebelah mencurigai kita. Ya, mencurigai dalam arti kita mengantisipasi. Jangan-jangan teman saya ini pulang dari mana, dia membawa virus dan sebagainya. Sehingga tidak ada jalan lain bagi kita ya untuk bisa melindungi diri kita, mengikuti protokol kesehatan. Seperti yang saya katakan tadi. Bapak mama dengan anak sekalipun di dalam rumah itu tetap harus dijaga, karena ketika anak-anak keluar rumah, walaupun bapak mama tidak keluar rumah ya karena usia atau karena sakit, tetapi anak yang keluar dari rumah itu mungkin di tengah jalan dia kena virus ini. Jadi kemungkinan untuk menyebar itu ada saja ya. Sehingga satu-satunya cara atau bagaimana meminimalisasi itu dengan kita secara ketat mengikuti semua protokol kesehatan. Ya, karena lalu kemudian Pak John ya, ekonomi dan kesehatan itu 2 variabel yang saling mendukung. Ya, katakanlah kalau kita bilang oke, demi kesehatan semuanya tinggal dalam rumah. Sementara dia harus hidup, dia harus makan, dia harus cari makan, harus keluar rumah. Ya, ketika ketersediaan makanan cukup, bergizi, punya vitamin, itu menyebabkan imunitas tubuhnya kuat, imunnya kuat. Ya. Jadi sehingga kebijakan pemerintah itu baik nasional maupun provinsi, kabupaten, kota, ya kesehatan kita perhatikan, ya ekonomi. Ya. Jadi 2 variabel ini saling isi mengisi. Ya. Ekonomi itu untuk apa? Supaya kita mendapatkan makanan yang cukup, bergizi dan sebagainya, supaya imunitas tubuh kita kuat. Ya. Nah, Pak Karo, artinya begini, sebelum badai melanda Nusa Tenggara Timur, kalau bicara COVID-19 kita selalu berada di urutan terbawah. Tapi ketika badai menyerang kita 1 minggu kemarin atau beberapa hari yang lalu, kita termasuk angka positif rate-nya ini cukup tinggi. Kita masuk dalam kategori 4 teratas. Artinya bahwa ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita bersama. Apakah ini merupakan kelemahan kita atau kelengahan kita? Kita tidak mewaspadai diri kita, karena saat ini ketika badai melanda kita mengungsi, kita tidak membekali diri kita dengan memakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. Apakah ini memang kelemahan kita, Pak? Ya, ini menjadi perhatian kita juga ya. Memang bencana siklon Seroja ini ya memaksa kita misalnya harus mengungsi. Mengungsi di titik-titik pengungsian dan harus berkumpul, tidak ada cara lain. Ataupun mengungsi di keluarga-keluarga, sama saja. Berkerumun itu ya. Kalau misalnya kita ke keluarga-keluarga tidak di tempat pengungsian, tetap saja berkerumun. Nah, memang ini satu problem tersendiri ya. Bencana alam ini kita tidak bisa prediksi ya. Sebelumnya bencana non alam, COVID ini kan bencana non alam. Nah, sekarang antara bencana non alam COVID dengan bencana alam ini terkait satu sama lain. Bisa jadi juga ya, begitu banyaknya orang yang datang dari luar ya membawa virus ini, kita tidak tahu, kita tidak bisa mengantisipasi itu. Dan ketika kita mengukur suhu tubuh di pelabuhan, di bandara, semuanya oke-oke saja. Tapi kemudian dalam perjalanan ternyata OTG, orang tanpa gejala, dan terkena virus. Nah, saya selalu berbicara dari data. Data ini menunjukkan bahwa
Penyebaran ini disebabkan pelaku perjalanan baik melalui kapal laut maupun pesawat terbangnya, lalu kemudian transmisi lokal ya. Itu. Dan kecenderungan ini sudah ada sejak tahun lalu. Ya, ketika misalnya waktu itu kita tutup, oke, kita nyaman. Tetapi ketika semuanya dibuka, ya pelabuhan, bandara, ya dengan sendirinya terjadi interaksi antara manusia, dan itu kemungkinan untuk menular dari satu orang ke orang lain itu besar sekali. Ya. Baik, Pak Kadis, tadi ada kebijakan yang ditempuh oleh pihak sekolah. Ini otonomi sekolah, kita sebut sebagai otonomi sekolah, yaitu orang tua akan diberikan surat pernyataan ditandatangani di atas materai bersediakah anak-anaknya melakukan tatap muka, dan sudah direspon baik oleh orang tua. Sudah ditandatangani dan beberapa anaknya diperbolehkan untuk mengikuti tatap muka. Nah, kalau kita berbicara berkaitan dengan menandatangani sesuatu di atas materai, tentu konsekuensi hukumnya sangat tinggi. Ketika misalnya anak-anak kita taruhlah terpapar, orang tua kan tidak bisa mengkomplain ke sekolah karena ini sudah ditandatangani di atas materai, seolah-olah bahwa sekolah melepas tangan. Apakah tidak begitu atau tidak? Baik, memang kalau dari aspek hukum persepsi itu saya kira itu wajar-wajar saja. Tapi pernyataan kesediaan itu tercantum di dalam edaran SK bersama 4 menteri. Sehingga itu sebagai prasyarat mutlak, sebagai sebuah awasan bersama. Dan juga di samping itu juga dukung yang luar biasa. Dukungan bagaimana pengetatan protokol kesehatan dan lain sebagainya oleh Komisi 5 DPRD 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahkan tadi pagi jam 10, hampir 3 jam lebih, Komisi 5 DPRD yang dipimpin oleh Pak Ketua Bapak Yunus, Wakil Ketua Bapak Ansor, Ibu Christine bersama teman-temannya, ada di situ juga ada Dr. Kris Widodo. Mereka memberi dukungan dan pandangan-pandangan bagaimana sekolah menyiapkan diri secara benar dari aspek kesehatan dan sanitasi, dan dukungan terhadap upaya-upaya pemulihan. Dan ini berproses yang mana tadi melibatkan tidak hanya Dinas Pedangka, diundanglah Kementerian Keagamaan yang membawa sekolah, madrasah, MAN, dan lain sebagainya. Begitu juga tim mulai dari Undana. Diundang semua dengan pendapat, dan mereka memberikan beberapa rekomendasi soal tatap muka terbatas diikuti dengan pengetatan kesehatan dan penyediaan alat sarana prasarana. Nah, Pak Kadis, artinya bahwa ketika dilakukan, misalnya ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua, tentunya bersedia dan tidak. Kalau bersedia, anak-anaknya mengikuti tatap muka secara terbatas. Bagaimana dengan yang tidak bersedia? Baik, memang dari total jumlah kita 903 sekolah se-NTT, ketika anak-anaknya karena pertimbang orang tua 1 dan 2 hal, manajemen sekolah akan menugaskan para guru untuk mendatangi para siswa per rumah masing-masing. Sampai ke rumah masing-masing. Ya, Oke, kita punya waktu sangat terbatas. Sebagai closing statement, sesuai dengan topik kita, COVID-19 klaster sekolah. Saya mungkin mulai dulu dari Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa yang ingin disampaikan kepada orang tua siswa di sana, bahkan siswa-siswi kita? Pertama, kami menghimbau kepada orang tua siswa se Nusa Tenggara Timur, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Bapak Victor Bungtiles Kodat, bersama Bapak Yosef Naisoai, Bapak Sekda, Ibu Ketua DPR, memberi jaminan lewat perangkat-perangkat OPD, sehingga pelaksanaan tatap muka terbatas berjalan dalam koridor kesehatan. Percayalah dan tetap optimis, mari kita membangun rasa optimis, sehingga dunia pendidikan tidak boleh mati dan layu di dalam pandemi COVID ini. Baik, dunia pendidikan tidak boleh layu dan mati di pandemi COVID ini. Pak Karo, 1 menit terakhir untuk Pak Karo. Iya, kami menghimbau masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Jangan juga terlalu khawatir lah, ya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita, ya.
kita melihat bahwa dari 15.000 lebih itu ya yang sembuh itu 12.000 lebih, hampir 13.000, 83% ya. Itu menunjukkan bahwa kita mampu mengatasi pandemi ini ya. Jadi di samping kita tetap waspada, kita tetap mengikuti protokol kesehatan dan jangan lupa minum vitamin, ya, jemur di matahari, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, Pak John. Seperti yang selalu ya, menjaga imun tubuh kita. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Marius Ardu Jelamu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan juga juru bicara COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi SPD MPD. Saudara, demikian perbincangan kami dalam dialog publik COVID-19 klaster sekolah. Apapun terjadi, tentunya kita berharap bahwa dunia pendidikan kita tidak terpuruk oleh karena COVID-19. Langkah maju sudah diambil oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan tatap muka secara terbatas. Mari kita dukung anak-anak kita, mari kita dukung dunia pendidikan kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang penting protokol kesehatan tetap kita jaga bersama. Akhir kata, saya John Hayon mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.